Mereka ingin aku berbohong, mengorbankan satu-satunya hal otentik yang kumiliki demi grafik saham, demi membungkam gosip hubunganku dengan seorang pria yang seharusnya tak pernah masuk dalam radarku. Seorang pengantar galon air. Namanya Rehan. Satu-satunya pria yang tak menginginkan hartaku. Dan justru itu membuatnya menjadi satu-satunya hal yang paling kuinginkan di dunia. Ini adalah kisah tentang seberapa jauh seorang wanita kaya raya yang kesepian akan pergi untuk menaklukkan ketidakpedulian seorang pria. Sebuah pertaruhan yang akan memaksanya meninggalkan kemewahan, menghadapi masa lalunya yang kelam, dan mempertanyakan arti dari segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang penuh intrik dan pelajaran hidup tentang seorang janda CEO kaya raya yang merasa hampa, hingga pertemuannya dengan seorang pengantar galon yang jujur dan sederhana memicu sebuah obsesi yang mempertaruhkan seluruh hidup dan hartanya. Namaku Siska Rahmawati. Publik mengenalku sebagai janda di balik Imperium Wijaya Group. Mereka melihat fasad yang kubangun dengan cermat. CEO yang dingin, pewaris tahta properti dan perhotelan yang ditinggalkan almarhum suamiku 2 tahun lalu. Tapi di balik dinding marmer rumah ini, aku adalah kolektor keheningan. Keheningan di meja makan yang panjangnya 12 meter. Keheningan di kolam renang yang airnya tak pernah beriak. Dan keheningan paling pekat di dalam hatiku sendiri. Setiap pria yang datang mendekat membawa kebisingan yang sama. Desing kalkulator di balik tatapan mereka. Menghitung nilai kalung di leherku, luas tanah, jumlah nol di rekening bankku. Mereka semua sama, ingin memiliki sepotong dari kerajaanku. Aku lelah menjadi trofi. Jadi, aku belajar menikmati keheningan, meski rasanya seperti menelan pecahan kaca setiap hari. Hari itu, suara deru motor yang sumbang memecah keheningan pagiku. Tukang galon. Biasanya Pak Iwan, pria tua yang ramah. Tapi hari ini berbeda. Seorang lelaki muda, kurus tapi tegap, menurunkan 2 galon dari motor bututnya. Aku memperhatikannya dari balkon lantai 2. Langkahnya sigap, efisien. Ia masuk, meletakkan galon di dekat dapur, dan berbalik pergi. Ia bahkan tidak melirik ke arahku. Sama sekali. Rasa penasaran yang asing mulai merayap. Aku turun, bukan untuk memeriksa galon, tapi untuk menginspeksi anomali ini. Mas, galonnya bocor? Tanyaku, sebuah alasan yang tipis. Tidak, Bu. Aman, jawabnya singkat. Matanya menatap lantai, bukan wajahku. Saya izin pamit. Ia berjalan melewatiku tanpa basa-basi. Jantungku berdebar. Bukan karena cinta pada pandangan pertama. Bukan. Ini lebih mirip naluri seorang kolektor yang menemukan barang langka. Di dunia yang penuh dengan pria yang ingin melahapku, aku menemukan satu orang yang bahkan tidak tertarik untuk menatapku. Ketidakpeduliannya adalah hal paling menarik yang pernah kutemukan dalam 2 tahun terakhir. Namanya belum ku tahu, tapi aku sudah memutuskan satu hal. Aku harus memilikinya. Bukan tubuhnya, bukan hatinya. Aku ingin memiliki perhatiannya. Aku ingin menaklukkan ketidakpedulian itu. Malamnya, aku memerintahkan Asih, asisten rumah tanggaku, untuk mencari tahu. Namanya Rehan, pekerja lepas dari depo air isi ulang. Informasi yang cukup. Keesokan harinya, aku sengaja memesan 5 galon lagi. Sebuah manuver konyol yang didasari oleh obsesi yang baru tumbuh. Saat suara motornya terdengar lagi, aku sudah siap di dekat dapur, pura-pura menata vas bunga. Rehan, panggilku saat ia hendak pergi. Ia menoleh. Wajahnya yang bersih sedikit berkeringat. Terima kasih. Maaf saya pesan terlalu banyak. Dia hanya mengangguk. Tidak apa-apa, Bu. Saya pamit. Lagi, dinding itu masih berdiri kokoh. Dia menutup pintu percakapan sebelum aku sempat membukanya. Lelaki ini seperti benteng tua. Tidak bisa didobrak. Harus dicari celah-celah kecilnya. Dan aku, Siska Rahmawati, adalah ahli strategi. Permainan ini baru saja dimulai.
Aku akan mengupas lapis demi lapis pertahanannya, sampai aku menemukan apa yang ada di baliknya. Aku tidak sedang jatuh cinta. Aku sedang berburu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidup. Aku mulai menciptakan skenario. Mengosongkan galon dengan sengaja, meneteskan air agar tampak bocor, bahkan membatalkan rapat dewan direksi hanya untuk memastikan aku berada di rumah antara pukul 8 hingga setengah 9 pagi, setiap hari Selasa dan Jumat. Setiap pertemuannya adalah sebuah langkah catur. Aku menguji pertahanannya dengan pertanyaan-pertanyaan ringan, mencoba membangun jembatan di atas jurang di antara kami. Orang sejujur dan setenang Mas Rehan, kenapa mau kerja angkat-angkat galon? Tanyaku suatu pagi, mencoba terdengar simpatik. Dia diam sejenak. Tatapannya kosong. Karena pekerjaan ini membuat saya tetap waras, Bu. Jawaban itu, sebuah kejujuran brutal yang tak pernah kuduga, justru membuatku semakin tertantang. Dia tidak sedang menjual cerita sedih atau meminta belas kasihan. Dia menyatakan sebuah fakta. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Aku lelah dengan permainan halus ini. Aku butuh eskalasi. Aku memerintahkan sopirku memarkir salah satu mobil yang jarang kupakai. Sebuah sedan putih mewah di garasi depan. Saat Rehan datang, aku menunggunya di sana. Mobil ini jarang saya pakai, kataku. Nada suaraku kuatur sedemikian rupa agar terdengar santai. Daripada menganggur, kenapa nggak kamu aja yang pakai untuk kerja? Ini adalah tawaran yang tak mungkin ditolak oleh siapapun di posisinya. Ini adalah kartu trufku. Rehan menatap mobil itu, lalu menatapku. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya selain ketenangan. Sebuah kilatan yang tak bisa kubaca. Terima kasih, Bu. Tapi saya belum butuh mobil. Aku tertawa kecil, menyembunyikan kekalahanku. Jangan khawatir soal perawatan. Semua saya tanggung. Bukan itu, Bu. Potongnya pelan, tapi tegas. Kalau saya terima, saya nggak akan tahu lagi berapa harga diri saya. Kalimat itu menamparku lebih keras dari penolakan manapun. Dia tidak hanya menolak mobilku, dia menolak duniaku, menolak caraku menyelesaikan masalah, menolak kekuasaanku. Dia baru saja menyatakan perang dengan cara yang paling sunyi dan mematikan. Aku membeku. Di dunia tempatku dibesarkan, memberi adalah cara menunjukkan kekuatan, cara mengikat orang lain. Tapi Rehan baru saja membalikan papan catur. Dia menunjukkan bahwa menolak bisa menjadi bentuk kekuatan yang lebih besar. Saat aku masih terpaku, dia mendekat selangkah. Suaranya nyaris berbisik. Saya tidak pernah benar-benar melihat ibu, karena saya takut. Jantungku berhenti. Takut kalau saya lihat lebih lama. Lanjutnya, matanya akhirnya terkunci dengan mataku. Saya jadi ingin lebih. Kata-kata itu menggantung di udara, ambigu dan berbahaya. Apakah itu sebuah pengakuan atau sebuah peringatan? Dia tidak memberiku waktu untuk mencernanya. Dia mengangguk sekali, sebuah gerakan perpisahan yang tajam, lalu berbalik dan pergi, meninggalkanku sendirian dengan gema kata-katanya. Dia tidak hanya menolak permainanku, dia baru saja menciptakan permainannya sendiri. Dan aku tahu, aku sudah terperangkap di dalamnya. Dunia di sekelilingku mulai menyadari permainanku. Bisik-bisik dari asisten rumah tangga. Tatapan penuh arti dari Tante Lila di arisan keluarga setelah melihat rekaman CCTV rumahku yang entah bagaimana bocor ke internet. Puncaknya adalah sebuah artikel di portal gosip. Janda Wijaya Group tergila-gila pada tukang galon. Foto buram kami berdua di dekat mobil putih itu menjadi bukti. Komentar-komentar netizen terasa seperti ribuan jarum kecil. Segitu hausnya perhatian, Bu. Kalimat itu menusuk karena mengandung kebenaran yang tak ingin kuakui. Malam itu, bel rumahku berbunyi. Di layar monitor, Rehan berdiri di depan gerbang, wajahnya tegang. Ada wartawan yang bertanya ke warung dekat kos saya. Katanya begitu aku membuka pintu. Saya minta maaf, Rehan. Ini semua salah saya. Saya bukan takut dunia melihat ibu dekat dengan saya, ucapnya pelan. Tapi saya takut dunia tidak akan pernah berhenti membuat ibu terlihat salah.
Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa tindakanku memiliki konsekuensi nyata bagi dirinya. Keesokan harinya, Dewan Direksi memanggilku. Ruang rapat terasa dingin. "Bu Siska," ujar salah satu direktur senior, "kami mohon Ibu membuat klarifikasi. Sangkal hubungan itu demi citra perusahaan. Mereka ingin aku berbohong, mengorbankan satu-satunya hal otentik yang kumiliki demi grafik saham." Aku menatap pantulan diriku di jendela kaca. Wajah seorang wanita yang lelah. Di tengah tekanan itu, sebuah ingatan muncul tanpa diundang. Malam terakhir suamiku. Wajahnya pucat. Keluhannya tentang nyeri di dada yang kuabaikan karena presentasi penting untuk investor Jepang keesokan harinya. "Hanya kelelahan," kataku waktu itu. "Setelah kesepakatan ini, kita bisa istirahat." Dia tidak pernah bangun lagi. "Serangan jantung," kata dokter. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Aku mendorongnya hingga ke batasnya. Ambisiku telah membunuhnya. Rahasia itu, rasa bersalah yang membusuk itu, adalah alasan aku begitu putus asa mencari sesuatu yang nyata. Seseorang seperti Rehan, sebagai penebusan dosa. Malam itu, aku mengirim pesan pada Rehan. Aku ingin bicara, tapi bukan sebagai Bu Siska. Sebagai perempuan yang siap bertaruh untuk hatinya. Jawabannya datang sore berikutnya. "Saya tunggu di tempat biasa. Tapi izinkan saya yang bicara lebih dulu." Tempat biasa. Warung kecil di pinggir danau tempat kami pernah tak sengaja makan mie rebus. Saat aku sedang menyamar dan dia belum tahu siapa aku. Aku datang tanpa sopir, mengendarai mobil kecilku sendiri. Dia sudah di sana. "Saya tahu Ibu tidak main-main," katanya tanpa basa-basi. "Saya tidak bisa lari terus. Tapi saya juga tidak bisa naik ke dunia Ibu. Dan saya tidak mau jadi alasan Ibu ditarik jatuh. Dunia saya sederhana." Dia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. "Tapi kalau Ibu masih mau bertaruh, saya juga siap berjalan, meski dengan kaki yang luka. Kita mulai dari nol, tanpa nama besar, tanpa sorotan. Kalau Ibu siap menanggalkan dunia Ibu untuk sementara, maka saya siap memeluk dunia kita yang baru." Air mataku jatuh. Ini bukan lagi permainan. Ini adalah pertaruhan paling nyata dalam hidupku. Meninggalkan segalanya untuk sebuah kemungkinan. "Aku siap," bisikku. Kami menghilang. Aku menyerahkan kendali perusahaan untuk sementara, meninggalkan Jakarta, dan menjadi Dina. Kami menyewa rumah kecil di sebuah desa pinggir kota, tempat aku membuka warung kopi sederhana. Rehan tetap mengantar galon. Pagi hari diisi aroma kopi dan suara ayam berkokok. Untuk sesaat, rasanya seperti mimpi. Tapi surga kecil kami dengan cepat menunjukkan sisi lainnya. Dunia baru ini punya aturan dan hakimnya sendiri. Bisik-bisik tetangga lebih tajam dari komentar netizen. "Janda kota kabur. Pasti bukan orang baik-baik." Beberapa pelanggan Rehan mulai menjauh. Menuduhnya lupa diri karena perempuan kaya. Kebebasan yang kami cari ternyata hanyalah sebuah penjara dengan dinding tak kasat mata. "Kita sudah mulai," kata Rehan suatu malam, menggenggam tanganku di tengah remang teras. "Kalau kita berhenti sekarang, semua jadi sia-sia." Tapi aku bisa melihat beban di matanya. Dia tidak pernah mengeluh. Tapi aku tahu aku telah menyeretnya ke dalam masalahku. Lalu, bom itu meledak. Seseorang mengirimiku tangkapan layar unggahan viral di media sosial. Fotoku saat menjadi Siska Wijaya di rapat direksi, disandingkan dengan fotoku sebagai Dina di warung kopi. Jangan tertipu. Apa yang dia sembunyikan? Warungku mendadak sunyi. Warga desa yang tadinya ramah kini hanya lewat sambil melirik curiga. Sore itu, Rehan datang dengan wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Keras dan penuh luka. "Jadi benar?" tanyanya. Suaranya parau. "Kamu memang Siska Wijaya? Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" "Aku takut, Rehan. Aku takut kamu akan menjauh kalau tahu." "Aku tidak marah karena kamu kaya, Din." Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. "Aku marah karena kamu tidak percaya aku bisa menerimamu apa adanya.
Kamu membangun dunia baru ini di atas kebohongan. Keheningan yang pecah di antara kami terasa lebih menyakitkan daripada cemoohan seluruh dunia. Maaf, katanya akhirnya. Aku butuh waktu. Dan dia pergi. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop diselipkan di bawah pintu warungku. Dari Rehan. Di dalamnya ada selembar foto. Dirinya bersama seorang wanita muda dan seorang anak kecil di pangkuannya. Di baliknya tertulis, "Aku juga punya masa lalu yang tidak pernah kuceritakan. Kita berdua sama-sama pembohong." Aku terduduk lemas di lantai. Aku pikir aku yang paling banyak berkorban, yang paling banyak menyimpan rahasia. Ternyata, dia juga punya bentengnya sendiri. Aku melarikan diri dari satu penjara, hanya untuk menemukan diriku terkurung dalam penjara lain yang kubangun sendiri. Dan kini, aku benar-benar sendirian di dalamnya. Aku terpojok. Kembali ke Jakarta berarti mengakui kekalahan. Bertahan di sini terasa seperti siksaan tanpa akhir. Malam ketiga setelah Rehan pergi, aku melakukan satu-satunya hal yang tersisa. Aku membuka akun media sosialku dan menulis. Bukan pembenaran, tapi pengakuan. Aku menceritakan semuanya. Kekosongan hidupku, obsesiku pada Rehan, bahkan rasa bersalahku atas kematian suamiku. Aku mengakhirinya dengan, "Aku adalah Siska Wijaya. Tapi kini aku hanya ingin dikenal sebagai Dina, seorang perempuan yang sedang belajar mencintai dengan jujur." Setelah menekan kirim, aku menghapus semua aplikasi bisnis dari ponselku. Lalu, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Datanglah ke tempat di mana kamu pernah kehilangan arah." Dan aku menawarkan segelas air. Rumah lamaku. Aku kembali ke sana, bukan sebagai pemilik, tapi sebagai pencari. Rumah itu kosong, tapi aku melihatnya di dapur. Di tempat pertama kali ia membuat jantungku berdebar. Dia berdiri di sana, menungguku. Di belakangnya, berdiri seorang anak kecil yang wajahnya ku kenali dari foto. "Dia Rizky," kata Rehan pelan. "Anak dari adik almarhumah istriku. Aku merawatnya sejak kecil. Ini bebanku. Dina, ini rahasiaku." Kami sama-sama terluka. Sama-sama membawa beban masa lalu. Sama-sama takut. Saat anak itu, Rizky, mengulurkan tangan mungilnya padaku, aku menggenggamnya. Sebuah jabat tangan yang menyatukan tiga dunia yang hancur. 2 minggu kemudian, kami menikah di balai desa. Aku mengenakan kebaya putih sederhana. Rehan hanya memakai kemeja bersih. Tamu kami hanya beberapa tetangga dan Rizky yang membawa bunga liar. Di sudut ruangan, aku melihat sosok ibuku. Ia datang, tanpa senyum, tanpa kata-kata, tapi matanya basah. Itu sudah cukup. Malamnya, ibu menginap di rumah kontrakan kami yang sempit. Untuk pertama kalinya, kami bicara tanpa membahas warisan atau reputasi. "Ayahmu yang sebenarnya bukan pengusaha," katanya lirih. "Dia tukang servis radio keliling. Ibu menikahinya diam-diam sebelum keluarga besar memaksa kami berpisah. Ibu takut kamu mengulang hidup ibu, menderita karena mencintai." Dunia seakan berhenti berputar. Kebohongan yang menjadi fondasi hidupku ternyata adalah kebohongan itu sendiri. Aku memeluknya, 2 generasi perempuan yang akhirnya berani memilih cinta di atas gengsi. Beberapa bulan berlalu, aku kembali memimpin perusahaan, tapi dari jauh, dengan ritme yang lebih manusiawi. Namaku sempat menjadi simbol kontroversi, lalu perlahan berubah menjadi simbol keberanian. Aku tidak kembali ke rumah besarku. Kami tetap tinggal di rumah kecil kami. Pagi ini, aku membuka jendela. Di halaman, Rehan sedang menyiram tanaman dengan kaos oblong dan sarung. Ibuku duduk di teras, tersenyum sambil minum teh. Rizky mengejar seekor kupu-kupu. Ini bukan akhir dongeng yang sempurna. Ini adalah sebuah gencatan senjata yang rapuh, yang harus kami perjuangkan setiap hari. Aku tidak menemukan akhir yang bahagia. Aku menemukan sesuatu yang lebih baik, sebuah awal yang nyata. Kami tidak menaklukkan dunia. Kami hanya memilih untuk berhenti berperang melawannya, dan mulai membangun dunia kecil kami sendiri, satu hari pada satu waktu.
Dan pada akhirnya, kita melihat Siska, yang kini memilih untuk dikenal sebagai Dina, tidak lagi berdiri di puncak menara gadingnya yang sepi. Ia menemukan rumahnya di sebuah teras sederhana, bersama Rehan dan Rizky, dikelilingi oleh kehangatan yang tak pernah bisa dibeli oleh harta. Kisah mereka mengajarkan kita sebuah hikmah yang mendalam, bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang keberanian untuk melepaskan, mencintai dengan jujur tanpa syarat, dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan yang nyata. Tentu saja, cerita ini adalah fiksi dan rekaan semata, namun dirangkai serealistis mungkin agar kita bisa sama-sama memetik pelajarannya. Terima kasih banyak telah setia menyimak hingga akhir cerita. Pelajaran apa yang paling menyentuh bagi Anda dari kisah Dina dan Rehan? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like jika Anda suka ceritanya, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.